Di Texas, Sronic Technology sedang membangun sesuatu yang belum dimiliki Angkatan Laut Amerika Serikat selama beberapa dekade, kecepatan-kecepatan industri yang sesungguhnya. Port Alpha adalah galangan kapal Angkatan Laut pertama di Amerika yang dirancang khusus untuk memproduksi kapal perang otonom secara massal, dan proyek ini sudah berjalan. Didukung oleh pendanaan terbaru sebesar lebih dari $600 juta dan valuasi total sebesar $4 miliar, Sronic mengirimkan kapal lebih cepat daripada kontraktor pertahanan tradisional manapun. Tanpa penundaan, tanpa hambatan, hanya armada kapal tempur permukaan otonom sepenuhnya yang dirancang untuk dikerahkan tanpa awak, tanpa hanggar, dan tanpa perlu mati total. Logikanya sederhana. China memiliki jumlah yang besar, sementara Amerika membutuhkan kecepatan. Sementara Beijing mengirimkan lebih dari 350 kapal, Port Alpha sedang dibangun untuk menutup kesenjangan itu tanpa menunggu 1 dekade. Dengan konstruksi modular, jalur produksi berbasis AI, dan otonomi Angkatan Laut yang dirancang untuk penempatan di garis depan, bukan hanya sebagai laboratorium pengujian, Angkatan Laut tidak memperlakukan ini sebagai eksperimen ilmiah. Kapal-kapal ini memasuki kontrak dunia nyata dan sedang mempersiapkan diri untuk Pasifik. Inilah Port Alpha. Mari kita telusuri apa yang sedang dibangunnya. 1 kapal dalam 1 waktu. 6. Spyglass. 6 kaki masalah yang masuk ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kapal berawak. Bayangkan kapal patroli berukuran saku. Lepaskan dari pantai, luncurkan dari rhip, atau jalankan sebagai kelompok serigala dan saksikan jaringan komunikasi menyala. Spyglass dapat mengangkut hingga 40 lb, melaju dengan kecepatan 20 knot, dan menjelajah sejauh 30 mil laut. Cukup untuk penolakan pelabuhan, kenakalan di sisi rekan, atau pengintaian massal yang bisa membuat petugas jaga kapal patroli menyemburkan kopinya. Kapal ini kecil, modular, dan dapat diambil oleh kapal yang lebih besar. Intinya adalah kecepatan penugasan dan harga masuknya. 1 peti, 1 masalah terpecahkan. Kisah asal-usulnya penting. Seorang mantan perwira Angkatan Laut membangun unit pertama di garasi untuk membuktikan suatu hal. Kirim baja, bukan selide. Spyglass menjadi kartu identitas Sronic. Lambung sungguhan, otonomi sungguhan, misi sungguhan. Menunjukkan kepada Angkatan Laut bahwa ritme peluncuran dapat menghasilkan kekuatan tempur yang berguna. Mengapa ukuran menang? Dengan panjang 6 kaki, Spyglass dapat masuk ke celah bakau, lorong marina, bayangan dermaga, dan kekacauan di mana kapal yang lebih besar menjadi malu-malu dan sensor menjadi berisik. Diluncurkan dari pantai, kapal kerja, atau kapal induk, Spyglass dapat dipulihkan, diperbaiki, dan diluncurkan kembali dalam hitungan jam. Tempo adalah senjatanya. Kecepatan bertemu dengan kelangsungan hidup. 20 knot di ruang kecil membuatnya sangat lincah, berakselerasi, memposisikan ulang, dan menghilang di balik lalu lintas pelabuhan. Di dalam gelembung 30 mil laut, ia menyelesaikan seluruh siklus. Masuk, mengintai, menyengat, mengisi ulang. Tanpa sandiwara, pukulan melebihi berat, 40 ton membeli opsi. IO insinyur untuk identifikasi target, IO kompak untuk mengganggu komunikasi, dan muatan penghancur untuk rekan atau pengotoran baling-baling. Bahkan peluru yang melayang ketika mundur membutuhkan penekanan. Ini adalah belati mikro. Cepat masuk, bersih keluar. 5. Tanpa luka. Kakak yang lebih besar, dengan kemampuan manuver yang lebih tajam, panjang 14 kaki, kapasitas muatan 200 pon, dan jangkauan 300 mil laut, berarti Cutlass berhenti menjadi mainan demonstrasi dan mulai bertindak seperti simpul jaringan. Ia dapat memandu drone yang lebih kecil, membangun jaringan komando dan kontrol adaptif, serta melacak objek berbahaya di permukaan sambil tetap berada di luar zona percikan air. Kecepatan maksimum yang sama, 20 knot, dengan jangkauan jelajah yang jauh lebih panjang serta jangkauan kacamata 10 kali lipat. Apa yang Anda dapatkan dari kerangka kapal ini adalah otonomi dengan kemampuan penglihatan yang mumpuni. Cutlass membawa tiang dan radarnya sendiri, sehingga ia tidak hanya menerima perintah. Ia dapat melihat, melacak, mengklasifikasikan, dan mempertahankan target tanpa pengawasan manusia. Otaknya berjalan dalam tumpukan layanan mikro dengan modularitas terbuka, yang berarti pertukaran muatan seperti aplikasi telepon, IO insinyur hari ini, IO besok, rak amunisi jelajah pada hari Jumat. Terbukti ampuh.
Dalam latihan gabungan seperti IBP 24.1, Cutlass meluncurkan amunisi jelajah Altius di laut. Di tengah laut, serah terima berlangsung bersih, tanpa keributan. Itu bukan pameran sains. Itu adalah wadah rudal apung yang bekerja di perairan biru. Ritme operatornya sederhana. Luncurkan dari dermaga atau kapal induk, buat koridor dengan kecepatan 20 knot, aktifkan sensor, terus lacak, dan jika perintah datang, luncurkan rudal jelajah. Pulihkan, ganti kotak, dan kirim kembali. Cutlass adalah kelas menengah yang memegang kendali. Terlalu kecil untuk memancing tembakan rudal, terlalu berguna untuk diabaikan, dan sangat tidak ramah terhadap apapun yang memasuki jalurnya. 4. Corsair. 24 kaki dengan kemampuan misi multimiliaritas. Corsair melaju lebih dari 35 knot, membawa sekitar 1.000 ton, dan menjangkau lebih dari 1.000 mil laut, yang berarti daya tahan yang nyata dan daya dorong yang tepat. Gunakan untuk menarik sensor, membayangi kapal selam, atau memasang jebakan di bawah cakrawala musuh. Dari kerangka kapal ini, Anda mendapatkan kedalaman dan daya tahan. Dengan jarak tempuh 1.000 mil laut, Corsair dapat beralih dari tugas di pantai ke perairan lepas. Kapal ini dapat berada di posisinya selama berhari-hari, berpatroli di jalur laut dari ujung ke ujung, atau melakukan serah terima antar kelompok tugas tanpa kesulitan. Lambungnya dibangun di sekitar ruang modular. Pasang perlengkapan yang Anda butuhkan, mulai dari susunan sonar dan tiang IO insinyur hingga perangkat IU kompak, paket radar, atau rak ofensif ringan. Dalam satu misi, Corsair berperan sebagai pengangkut barang, mengirimkan suku cadang, tabung bahan bakar, bahkan loker suku cadang lengkap ke unit yang tidak dapat meninggalkan posisinya. Pada misi berikutnya, ia menumbuhkan kumis palsu dan melakukan pekerjaan umpan, menarik pemancar serta reflektor radar untuk meningkatkan jangkauan dan mengacaukan siklus penargetan musuh. Balikan muatannya, dan kapal ini menjadi pengangkut amunisi serang yang siap menembak jatuh pesawat musuh begitu jalurnya berubah menjadi musuh, sementara kapal induk tetap menutup sel VLS-nya dengan sopan. Saat pekerjaan tenang, kapal ini berfungsi sebagai kapal penarik sensor, memancarkan sonar, memasang pelampung, dan membuat garis pengintaian secara real-time di perairan. Ketika Anda membutuhkan bayangan, Corsair melaju dengan kecepatan lebih dari 35 knot. Mengikuti kapal fregat, meniru blokannya, dan mengawasi kontak yang mengendus tepat di luar cakrawala. 3. Mirage. Sekarang kita masuk ke siluet kapal berukuran besar, panjang 40 kaki dan nyaman. Beroperasi seperti kapal manusia untuk tugas-tugas luas, keamanan maritim, tugas patroli, operasi penipuan, atau pengawalan dalam layar campuran tanpa awak. Mirage memiliki jangkauan 2.000 mil laut, kecepatan lebih dari 35 knot, dan dapat membawa hingga 2.000 pon amunisi jika misi berubah menjadi kinetik. Ini adalah jenis platform yang Anda tugaskan pada sektor, bukan tugas kecil. Pasangkan dua kapal ini, dan mereka akan membuat pola patroli mereka sendiri, sementara kapal perusak Anda menjaga amunisinya tetap segar. Dari kerangka kapal ini, Anda mendapatkan kehadiran komando tanpa biaya awak. Mirage menjalankan lapisan komando berbasis browser dan tingkat misi yang sama dengan sepupunya yang lebih kecil, sehingga Anda tidak perlu melatih ulang armada. Cukup sesuaikan ukuran lambung dan kebutuhannya. Jalur modularnya membutuhkan peralatan serius, susunan radar sedang untuk pelacakan permukaan, tiang IO insinyur tinggi untuk identifikasi yang tepat, dan pesawat tempur elektronik, IU, kompak untuk penipuan sinyal atau sebagai rangkaian amunisi jelajah ketika pengamatan dan pelaporan membutuhkan kekuatan. Dalam pengawalan, ia menjalankan peran sebagai pesawat pendamping. Melindungi kapal fregat, melakukan manuver berputar pada kecepatan di atas 35 knot, dan menyerahkan ancaman kepada penembak dengan tenang layaknya pesawat tempur yang lebih tangguh. 2 pesawat menjadi kebiasaan, 3 pesawat menjadi jaring pengaman. Mereka saling berpapasan, bertukar jalur, dan berputar posisi pada jarak 2.000 mil laut. Jadi, aula bernilai tinggi Anda menyimpan bahan bakar, awak, dan rudal untuk pertempuran yang penting. Sektor ditugaskan, sektor diamankan. 2. Chipher. Panjang 60 kaki, muatan 10.000 ton, kecepatan lebih dari 35 knot, jangkauan 3.000 mil laut. Chipher bukanlah kapal. Ini adalah serangkaian masalah yang tenang bagi siapapun yang mengamati papan plot. Ia dapat menampung kontainer ISO 20 kaki penuh, menghubungkannya ke daya kapal,
dan memindahkan peralatan yang Anda lebih suka tidak mempertaruhkan keselamatan pelaut. Komunikasi, IU, medis, suku cadang, bahkan satu palet drone. Angka-angka di atas meja. Panjang 60 kaki, sekitar 18 meter. Kecepatan tertinggi, lebih dari 35 knot, sekitar 65 km per jam. Jangkauan 3.000 mil laut, sekitar 5.500 km. Muatan 10.000 ton, setara dengan 4,5 ton metrik. Dan ya, ia dapat menangani kontainer ISO 20 kaki standar. Tanpa rak khusus, tanpa masalah. Jadi, apapun yang ada di dalam kontainer dapat ada di Chipher. Dari kerangka ini, Anda mendapatkan utilitas industri dengan kecepatan armada. Banyak ruang kargo yang direncanakan. Operasi sandi dengan kapal fregat, berpindah sektor antara subuh dan siang hari, serta masuk ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kapal pengisian ulang. Tambahkan kontainer baru, laboratorium sensor, gudang drone, atau bengkel sementara dengan printer, suku cadang, dan label meja. Lepaskan saat tugas selesai. Kontrol berbasis browser dan AI tingkat misi yang sama seperti pada kapal yang lebih kecil. Jadi Anda tidak perlu mengajari anjing baru trik lama. Cukup sesuaikan muatan dan tekan untuk menyebarkan. Beginilah cara kerjanya di laut. Di perairan yang diperebutkan, Chipher adalah forklift hantu. Ia melesat di depan konvoi, mengisi bahan bakar dan suku cadang di terumbu karang kecil, lalu berputar kembali untuk menyerahkan paket serangan dari ruang kontainernya. Ia mengantarkan perlengkapan perbaikan ke kapal patroli yang rusak, tanpa memerlukan transfer awak. Ia membuntuti gugus tugas dengan kecepatan lebih dari 35 knot, bertindak sebagai gudang amunisi bergerak dan menara relay untuk armada. Setelah siklon, ia muncul dengan ISO medis, generator yang beroperasi, dan peralatan air bersih di separuh ruang kontainernya. Satu Marauder, raja dari semuanya. Inilah Marauder, panjang 150 kaki, jangkauan sekitar 3.500 mil laut, kecepatan maksimum sekitar 18 knot, muatan 40 ton metrik, dan ruang dek untuk 2 ISO 40 kaki atau 4 ISO 20 kaki. Anda dapat mengangkut rudal, ranjau, perangkat radar, tangki bahan bakar, bengkel perbaikan, bahkan modul misi pop-up lengkap ke tempat-tempat yang tidak akan berani dimasuki oleh kelompok kapal induk. Parkirkan di titik rawan, pinjamkan ke gugus tugas, atau biarkan berperan sebagai logistik untuk failang tak berawak Anda. Ketika instruksi menyebutkan berat, Marauder bertanya, seberapa berat? Kerangka kapal ini dirancang dengan daya ungkit industri. Sebagian besar celah logistik membutuhkan pengawal, tetapi Marauder justru memanfaatkannya. Kapal ini bergerak dengan kecepatan gugus tugas, menguasai suatu sektor. Lalu diam-diam memindahkan seluruh rangkaian masalah sejauh 500 meter dalam semalam. Naikkan van IU, node radar, magasin drone, bengkel lapangan, atau ISO medis dengan generator yang beroperasi, lalu turunkan setelah selesai. Marauder menggunakan sistem otonomi yang sama seperti kapal yang lebih kecil, sehingga pengendalinya tidak perlu mempelajari dialek baru. Cukup berikan tugas yang lebih besar. Skala adalah poin utamanya. Lunas kapal diturunkan di Franklin, Louisiana. Golfcraft terlahir kembali sebagai lini MUSV cepat, Serons, yang didukung oleh peningkatan senilai sekitar $250 juta yang bertujuan untuk memproduksi hingga 50 kapal otonom per tahun. Begitulah cara Anda mengubah satu kapal pengangkut berat menjadi armada. Satu di stasiun, satu keluar, satu masuk, dan masalah logistik Anda mulai terpecahkan dengan sendirinya. Jadi, jika Port Alpha benar-benar sesuai dengan janjinya, tidak diragukan lagi akan melahirkan seluruh armada kapal otonom yang akan meningkatkan kemampuan serta jumlah angkatan laut Amerika Serikat ke angka yang luar biasa, bahkan melampaui China. Semua bagian sudah siap dan berada di tempatnya untuk mewujudkan Port Alpha. Kecuali satu hal, mereka membutuhkan Anda untuk menyukai video ini. Jadi, silakan lakukan sekarang. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.